Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Tatiana selaku dosen konsep dasar keperawatan, kami dari kelompok 5 D3 Keperawatan 2021 UPN Veteran Jakarta izin memperkenalkan diri. Yang pertama ada Rizka Ramadini Suroyo, yang kedua ada Rahma Ulida, yang ketiga ada Rica Camelia Dewi, yang keempat ada Arenta Cantas Adwa Kusuma, dan yang terakhir ada Bella Yunelita. Di sini kami akan membawakan video animasi tentang Imogen King. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama ada riwayat hidup dari Imogen M. King. Imogen M. King lahir tanggal 30 Januari 1923 di West Point, Iowa. Karir keperawatannya dimulai pada tahun 1945 setelah lulus dari diploma keperawatan St. John's Hospital School of Nursing, St. Louis, Missouri. Beliau melanjutkan studi dengan gelar Bachelor of Science dengan jurusan keperawatan di St. Louis University pada tahun 1948, sekaligus bekerja sebagai staf perawat medis bedah. Selanjutnya, beliau menyelesaikan gelar Master of Science-nya dalam jurusan keperawatan di St. Louis University. Pada tahun 1959, Dr. King melanjutkan pendidikan di Columbia University, New York, dan mendapatkan gelar doktor pendidikan pada tahun 1961. Pada tahun 1972, ia kembali ke Loyola University of Chicago, mengajar mahasiswa pasca sarjana dan menerbitkan teori tentang keperawatan, yaitu Sistem Konsep Proses, tahun 1981. Dr. King dikenal pada tahun 2005 dengan kepeloporannya dalam gerakan teori keperawatan. Dr. King memiliki artikel berjudul Perawatan Teori, yaitu Masalah dan Kemajuan dalam jurnal yang diedit oleh Dr. Rogers. Selanjutnya, Dr. King sempat menulis beberapa buku tentang teori keperawatan. Salah satunya adalah buku yang berjudul Toward of Theory of Nursing, General Concept of Human's Behavior, 1971. Adapun teori pencapaian tujuan dari Imogen M. King, yaitu yang pertama, model keperawatan King memadukan 3 sistem interaksi yang dinamis, personal, interpersonal, dan sosial yang mengarah pada perkembangan teori pencapaian tujuan. King 1981 dalam Christensen CP 2009. Yang kedua, sistem pribadi atau personal. Individu ada dalam sistem pribadi dan King memberikan contoh sistem total sebagai pasien atau perawat. King percaya bahwa perlu memahami konsep citra tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan, persepsi diri ruang, dan waktu untuk memahami manusia sebagai pribadi. Yang ketiga ada sistem interpersonal. Terbentuk ketika 2 individu atau lebih berinteraksi, membentuk 2 orang atau triad atau 3 orang. Angka 2 dari perawat dan pasien adalah salah satu jenis sistem interpersonal. Keluarga ketika bertindak sebagai kelompok kecil juga dapat dianggap sebagai sistem interpersonal. Pemahaman sistem interpersonal membutuhkan pemahaman tentang konsep komunikasi, interaksi, peran, stres, dan transaksi. Yang keempat yaitu sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari kelompok-kelompok yang membentuk masyarakat dan disebut sebagai sistem sosial. Sistem agama, pendidikan, dan perawatan kesehatan adalah contoh dari sistem sosial. Perilaku berpengaruh dari keluarga besar pada pertumbuhan dan perkembangan individu dalam masyarakat adalah contoh lain dari sistem sosial. Dalam sistem sosial, konsep otoritas pengambilan keputusan, organisasi, kekuasaan, dan status sangat penting untuk pemahaman sistem. Adapun selanjutnya konsep keperawatan menurut Imogen M. King, yaitu keperawatan. Keperawatan adalah perilaku diamati ditemukan dalam sistem perawatan kesehatan di masyarakat, menurut King 1971. Tujuan keperawatan adalah untuk membantu individu menjaga kesehatan mereka sehingga mereka dapat berfungsi dalam peran mereka, menurut King 1981. Keperawatan merupakan proses interpersonal dari aksi, reaksi, interaksi, dan transaksi. Persepsi perawat dan pasien juga mempengaruhi proses interpersonal. Yang kedua, individu. Adapun yang poin pertama yaitu asumsi khusus yang terkait dengan orang atau individu dirinci dalam A Theory for Nursing, System Concepts Process, menurut King 1981. Yang kedua, individu adalah makhluk spiritual, menurut King, Komunikasi Pribadi 11 Juli 1996. Yang ketiga, individu memiliki kapasitas untuk berpikir, mengetahui, dan membuat pilihan, menurut King 1981. Yang keempat, individu memiliki kemampuan melalui bahasa dan simbol,
menurut King 1986. Yang kelima, individu adalah sistem terbuka dalam transaksi lingkungan, menurut King 1981. Yang keenam, individu adalah unik dan holistik, menurut King 1995. Lalu yang terakhir, individu berbeda dalam kebutuhan, keinginan, dan tujuan mereka, menurut King 1995. Adapun poin kedua tentang kesehatan. Kesehatan adalah keadaan dinamis dalam siklus hidup. Kesehatan menyeratkan penyesuaian secara terus-menerus terhadap stres di lingkungan internal dan eksternal melalui penggunaan sumber daya seseorang secara optimal untuk mencapai potensi maksimum untuk kehidupan sehari-hari, menurut King 1981. Poin ketiga adalah lingkungan. Pemahaman tentang cara manusia berinteraksi dengan lingkungan mereka untuk menjaga kesehatan sangat penting bagi perawat. Sistem terbuka menyeratkan bahwa interaksi terjadi antara sistem dan lingkungan sistem, menyimpulkan bahwa lingkungan berubah secara konstan. Penyesuaian terhadap kehidupan dan kesehatan dipengaruhi oleh interaksi individu dengan lingkungan. Setiap manusia memandang dunia sebagai pribadi total dalam melakukan transaksi dengan individu dan benda-benda di lingkungan, menurut King 1981. Submateri selanjutnya tentang asumsi Imogen M. King. Asumsi yang beliau kemukakan ada dua, yaitu yang pertama ada asumsi eksplisit yang meliputi 1. Fokus sentral, yaitu dari keperawatan adalah interaksi dari manusia dan lingkungannya. Yang kedua, individu adalah sosial, mengirim rasional, reaksi, penerimaan, kontrol, berorientasi pada kegiatan waktu. Yang ketiga, proses interaksi yang dipengaruhi oleh persepsi, tujuan, kebutuhan, dan nilai klien serta perawat. Yang keempat, manusia sebagai pasien mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, tanggung jawab dari anggota tim kesehatan adalah memberikan informasi kepada individu tentang semua aspek kesehatan. Asumsi yang kedua yaitu asumsi implisit yang meliputi pertama, pasien ingin berpartisipasi secara aktif dalam proses keperawatan. Yang kedua, pasien sadar, aktif, dan secara kognitif mampu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan. Yang ketiga, individu mempunyai hak untuk mengetahui tentang dirinya sendiri. Yang keempat, individu mempunyai hak untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang penerimaan oleh komunitas ilmu keperawatan menurut Imogen M. King. Poin pertama ada praktek. Profesi keperawatan merupakan satu fungsi interaksi antara individu, grup, dan lingkungan. King menyatakan karena teori ini abstrak, tidak dapat diterapkan secara langsung pada praktek keperawatan atau program yang konkret dalam ilmu keperawatan. Pada saat data empiris dapat teridentifikasi dan tergambarkan, maka teori ini berguna dan dapat diaplikasikan dalam situasi-situasi yang nyata. Adapun GORN, yaitu The Goal Oriented Nursing Record, adalah satu pendekatan dalam keefektifan dokumen keperawatan, sehingga teori tadi dan GORN berguna dalam praktek perawat untuk menyediakan rencana-rencana individual dan perawatan pada saat menyemangati partisipasi aktif dari klien dalam fase membuat keputusan. Poin kedua adalah pendidikan. Kerangka berpikir King telah digunakan oleh desain kurikulum program keperawatan di Ohio State University dan ditampilkan di University of Texas Houston. Poin ketiga tentang penelitian. Penelitian dapat dibuat dan diadakan untuk menerapkan sistem di unit rumah sakit, perawatan ambulatory, populasi pasien, dan komputerisasi dalam merekam sistem perawatan kesehatan. Karir Imogen King telah habis masanya pada tanggal 24 Desember 2007 karena Imogen M. King meninggal pada tanggal tersebut di St. Petersburg, Florida dan dimakamkan di Fort Medicine, Iowa. Sebelum wafat, beliau sempat menulis buku yang berjudul Toward of Theory for Nursing, yaitu General Concept of Human Behavior 1971, yang kemudian Imogen M. King dianugerahi American Journal of Nursing Book of the Year Award pada tahun 1973. Berkat jasanya di dunia keperawatan, Imogen M. King kini terbukti sebagai wanita yang membuat berbagai kontribusi dalam hal konsep keperawatan yang ada pada saat ini. Sekian video animasi yang kelompok ini sampaikan.
kritik dan saran sangat berguna untuk perkembangan kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.